lagi sama Oracle Card Indonesia. Dan kali ini kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Gemini. Siapa sih yang bakalan hadir atau bakalan datang dalam kehidupan kamu di bulan April ini? Ayo, siapa coba teman-teman? Kita bakalan baca ya for general reading buat kalian semua dan monthly reading. Jadi kalian bisa temukan ya tema yang sama di bulan-bulan depannya lagi teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ketinggalan, kalian boleh banget yang namanya lihat di playlistnya Oracle Card Indonesia teman-teman. Dan juga disimak juga ya sekalian video-video yang lainnya. Nah ya, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, yuk segera menuju ke sana. Ada Oracle Card Indonesia, there is Oracle Card Indonesia Soul Story, ada Oracle Card Indonesia Sound Healing juga teman-teman. Dan yang sekarang ini sedang kamu lihat ada Oracle Card Indonesia aja ya. Semoga bermanfaat, apalagi buat kalian semua yang ingin berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya. Caranya salah satunya adalah ya dengan mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Healing. Siapa tahu dengan mendengarkan dan memutarnya ya setiap saat teman-teman, kecuali pada saat menyetir ya, itu bisa membantu kalian jauh lebih baik lagi nextnya ya. Oke, private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Dan juga buat teman-teman semua yang klik bio atau klik description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Di sana ada nomor WhatsApp yang tertera yang kalian bisa kontak atau bisa hubungi untuk private reading berbayar. Oke, teman-teman, kita baca yuk ya. Kali ini buat teman-teman Gemini, cross watchernya Gemini, ataupun yang mau kepo aja tentang Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So every favorite beautiful word for you. Well, kita lihat yang pertama ya, sosok yang bakalan hadir yang pertama. Yang pertama itu ada orang ini traumanya besar banget ya, banyak banget traumanya teman-teman. Jadi orang yang dengan perjalanan kehidupan yang tidak mudah, dan ini masih keluarga ya, ciri-cirinya dia adalah introvert banget teman-teman ya, sangat introvert. Tapi ya kalau misalkan kamu mau minta tolong ya, dia adalah orang yang akan bisa nolongin kamu di keluarga teman-teman ya. Kelihatannya diem, kelihatannya nggak peduli, kelihatannya nggak dengerin, tapi padahal kalau misalkan ada apa-apa, dia adalah orang yang kayak pertama kali datang gitu loh ya buat kayak nolongin kamu teman-teman ya. Lalu juga masih ada hubungan keluarga, walaupun mungkin keluarga jauh ya atau keluarga dekat teman-teman ya, potensinya seputar itu ya. Introvert ya, dan ini orang yang jiwa petualangannya sebenarnya tinggi ya, cuman jarang dia itu terbuka menceritakan tentang petualangannya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi memang kalau nggak cocok atau nggak klik banget, dia nggak akan ini ya, artinya nggak akan bicara gitu loh teman-teman ya. Matchnya agak butuh waktu gitu loh sama orang lain. Tapi kalau sama keluarga dia sayang banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, dia adalah orang yang ada di garda terdepan untuk membela family atau keluarganya gitu sih ya. Jadi nggak banyak bicara, nggak banyak cincong gitu kan ya. Ya udah gitu, kalau misalkan ada apa-apa dia maju duluan gitu loh ya. Dan Cancer atau sionya bisa jadi sio kambing ya teman-teman ya. Begitu, dia suka traveling sebenarnya, cuman ya itu dia ya, jadi kayak undercover gitu ya orangnya ya, benar-benar yang kayak orang lain tuh mungkin nggak akan notice kalau kehadirannya dia tuh ada gitu, tapi dia tuh selalu ada di saat memang dibutuhkan gitu. Jadi nggak banyak bicara, aku suka nih orang kayak gini ya. Tapi traumanya banyak teman-teman. Wah ya, ini memang agak ini, tapi ya traumanya dia tuh, kesakitannya dia simpan sendiri. Dia nggak yang namanya baperan lalu bikin ribut atau bikin onar gitu, enggak sih teman-teman ya. Perasa iya, sensitif ya baperan agak, tapi nggak ngerusak gitu loh, nggak rusuh gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat kedatangannya dia ya. Kali ini kita harus tanggepinnya dengan cara kayak gimana gitu ya.
Kita lihat. Sebenarnya kedatangannya dia ini baik ya, urusannya mau yang namanya menghibur kamu ya, memberikan apa sih, kayak sekedar empati bahwa aku ada di sini loh kalau misalkan kamu membutuhkan, aku ada di sini loh kalau misalkan kamu tuh butuh bantuan. Karena bisa jadi kamu sekarang ini berada di fase yang memang bener-bener membutuhkan dukungan gitu, membutuhkan kayak support, membutuhkan semacam ada orang lah ya yang di sebelah kamu yang mendukung kamu secara apa ya, psikologis ya teman-teman ya, seperti itu. Dan dia ada untuk itu gitu loh teman-teman ya, which is ini bagus ya, jarang banget kan ya. Kadang-kadang keluarga kalau udah sibuk, apalagi kalau misalkan keluarga kamu udah punya pasangan gitu kan ya, pasti sibuknya sama pasangannya aja ya. Kalau pas kebetulan dapat pasangan yang oke gitu kan ya, dia pasti juga, pasangannya juga akan mengajak kamunya untuk juga ikut terlibat ya, walaupun mungkin juga harus ada jarak ya teman-teman ya ke keluarga gitu. Oke, kita lihat untuk sosok yang kedua yang bakalan hadir ya. Kita lihat di sini ada siapakah ya. Oke, ini kedatangannya bisa jadi mendadak ya. Kalau misalkan ya, artinya tidak direncanakan, seperti tidak direncanakan padahal sudah direncanakan. Nah, kan bingung kamu ya. Ya, jadi bilangnya sama kamu nanti akan yang, oh ya ini nggak sengaja nih gitu kan kesini dan bla 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 gitu ya. Ternyata ya direncanain gitu loh, sudah ada misi gitu loh, sudah ada visi atau misi ke sana teman-teman, dan memang sudah ada komitmen, rencana gitu kan ya untuk menuju ke sana, seperti itu. Jadi memang agak susah ya kalau misalkan ketemu dengan orang yang begini. Bukan berarti dia nggak baik loh ya teman-teman ya, bukan berarti nggak baik. Ini orangnya ramah ya kan, humble, supel. Kalau nggak ada dia tuh nggak rame. Cuman ini orang gampang banget yang namanya terpengaruh sama orang lain. Jadi gampang banget dipengaruhi ya, gampang banget yang namanya di apa ya, kayak ya dipengaruhi lah sama orang lain, diomongin apa sedikit gitu kan ya gitu. Apalagi kalau misalkan dia diomongin sama temennya yang memang dia tuh loyal banget temen-temen ya, seperti itu. Oke. Orang yang kalau sama keluarga sayang ya, sama family dia akan mengutamakan keluarga. Tapi kalau misalkan loyal berteman, dia orang yang cukup loyal ya bertemannya, walaupun mungkin temannya agak-agak salah, tetap aja dia bela teman-temannya. Ini harus berada di lingkungan yang memang benar-benar tepat nih. Kalau enggak dia agak-agak suka melenceng dan gampang dipengaruhi banget gitu loh ya, seperti itu. Nice orangnya ya, menarik juga, pinter komunikasi, pinter yang namanya mempengaruhi juga ya, dan dipengaruhi ya. Kalau dia datang apa yang sebaiknya harus dilakukan sama kamu, fokus teman-teman ya, fokus sama apa yang memang kamu mau lakukan. Gak usah juga ikut-ikutan kayak kepengaruh gitu loh sama dia teman-teman ya, walaupun ada potensi ada pengaruh sih ya. Jadi kayak ya mesti diingetin juga buat diri kamu sendiri bahwa ayo fokus gitu ya. Oke teman-teman, ini yang kedua. Sekarang kita akan lihat yang ketiga ya. Yang ketiga kita lihat seperti apa. Kedatangannya dia agak kurang baik sih teman-teman ya, agak kurang baik karena bisa jadi kamu dimanipulasi atau dipengaruhi cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Artinya dia cerita bahwa ada yang ngomongin kamu loh di belakang, dia ngomongin kamu tuh nggak enak, kamunya begini, kamunya begitu begini, atau dia akan cerita orang lain lagi yang dimana kamu diajakin buat ngejelek-jelekin dia gitu. Jadi hati-hati ya kalau sama orang ini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau orang ini aja bisa jelek-jelekin orang lain di depannya kamu, ya kenapa enggak suatu saat dia juga bisa akan ngejelek-jelekin kamu di depannya orang lain gitu. Jadi memang kalau kita berteman ya teman-teman sama seseorang, kita bisa lihat kualitasnya seseorang tuh dari caranya dia itu bicara atau berteman dengan kamu gitu. Kenapa? Kalau dia aja suka jelek-jelekin orang lain di depannya kamu, ya besar kemungkinan kamu pun juga akan dijelek-jelekin di depannya orang lain juga, yang pada saat itu dia akan dekat teman-teman ya. Itu udah pasti lah ya, nggak mungkin enggak gitu loh, pasti seperti itu. Jadi
hati-hati kalau kalau kayak begini mah nggak usah diajakin temen, kamu senyumin aja, even nggak usah ditanggepin juga. Kenapa? Karena takutnya ketika nanti kamu ngasih apa sih, kayak ngasih pendapat gitu kan dia tentang orang-orang yang dia jelek-jelekin itu dia tadi, suatu saat kamu tuh juga bakal bisa dijelek-jelekin di depan orang yang kamu berdua sedang jelek-jelekin sekarang, dan itu kan eh, nggak bagus juga ya, seperti ini. Capricorn atau sionya sugar kerbau teman-teman, orangnya struktural banget, dia nggak suka dilangkahin, dia juga nggak suka yang namanya ada kayak ya kalau aku kakakmu ya sewajarnya kamu harus kayak gimana sama aku, kalau kamu adikku ya aku sewajarnya harus kayak gimana, kalau misalkan dia lebih tua ya sewajarnya kita kayak kayak gimana gitu. Jadi aturan-aturan baku itu masih penting banget buat dia ya teman-teman ya, dan uh, kaku banget ya. Jadi kalau memang menurut dia bener ya udah gitu ya, yang lainnya keok gitu loh ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan dia datang, apa yang mesti dilakukan sama kamu, apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu? Ya bawa dia ke arah yang baik gitu. Artinya kalau misalkan dia cerita hal-hal yang mungkin kurang baik ya, ya dengerin aja tanpa harus menimpali atau ikut-ikutan dia gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan memang bisa, ajak dia untuk berhenti ngomongin orang lain dengan cara yang halus gitu. Cara yang halus kayak gimana? Ngajakin ngomongin yang lain gitu kan, atau ngajakin bahas apa kayak yang lain yang enggak yang namanya bahas orang lain kayak gitu ya. Oke. Jadi orang tuh sebenarnya boleh sih ya berkata apa atau ngapain aja di tempat kita, tapi kita juga punya keputusan atau kita punya pilihan untuk bisa mengarahkan itu ke baik atau ke kurang baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini yang ketiga. Sekarang kita akan menuju yang keempat ya. Yang keempat kita bakal lihat siapa sosok yang bakalan hadir atau yang bakal muncul. Oke, orang ini sepertinya akan datangnya juga melihat situasi dan kondisi kamu dulu ya. Dari jauh juga ya, jadi dia punya rencana sebenarnya udah mau datang dan lain-lain sebagainya, tapi dia juga tetap ngelihat situasi dan kondisi, mau datangnya kapan, mau datangnya seperti apa gitu kan, dan mau datangnya enaknya seperti apa. Yang satu secara biaya bisa terjangkau, yang kedua kayak mengukur situasi dan kondisinya kamu ataupun dia gitu. Jadi secara keuangan dia juga bakalan melihat sekuat apa dia kalau misalkan datang gitu kan, menempuh perjalanan jauh tuh kan pasti juga butuh biaya, butuh badan yang kuat kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau dilihat orangnya ini juga menarik ya, Sagittarius, sionya sio tikus, pinter orangnya, pinter ya, mau belajar juga iya. Jadi bukan orang yang sombong, tapi orang yang selalu mau tahu gitu, selalu mau belajar hal-hal baru dalam hidup, seperti itu. Jadi memang apalagi dia suka belajar gitu ya. Orang yang suka belajar itu kan wawasan cenderung luas ya teman-teman. Kalau cenderung luas itu kalau kita ajakin ngomong ya itu nyambung gitu. Jadi bukan yang kayak diajak ngomong, ini tahu nggak ini, hah? Tahu nggak yang ini, hah? Gitu kan ya, itu kan ngeselin ya teman-teman, karena nggak ada feedback atau nggak dua arah gitu, akhirnya jadi satu arah doang ya, seperti itu. Nah kita lihat ya, kalau misalkan dia datang, apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang jadi ini ya, sebenarnya kedatangannya dia baik ya, tapi mungkin ada atau pernah ada masalah di antara kalian, sehingga ketika mungkin dia datang kamu harus menyiapkan mental ya, menyiapkan mental. Itu sebabnya mungkin tadi terlihat juga bahwa kedatangannya dia melihat situasi dan kondisi ya, itu bisa jadi diasumsikan adalah kondisi kalian berdua yang mungkin pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dan harus diselesaikan, seperti itu ya. Tapi ya pasti adalah solusi ya. Jadi kalau misalkan ngadepin orang yang seperti ini, apalagi dia punya niatan untuk datang ya teman-teman ya diperbaiki gitu, cari solusinya, bukan cari berantemnya yang asik kayak gimana gitu ya. Sekarang kita lihat yang kelima ya. Yang
Yang kelima ini datang dengan emosional nih teman-teman ya, artinya datang dengan vibrasi yang agak sedikit menggebu-gebu gitu ya. Kenapa ya, kenapa ya, keinginan untuk ketemu sama kamu tuh besar ya, karena orangnya ini typically yang kalau misalkan punya mau ya, dia akan menempuh segala macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau ya, seperti ini. Jadi memang agak sulit ya kalau misalkan ketemu sama orang nekat ya. Ini nekat, orangnya nekat, terus abis gitu juga pinter menggoda ya. Nekatnya bisa jadi nih datangnya kurang baik ya, tapi kalau kurang baik atau dia punya keinginan yang ini ya, kamunya juga harus belajar untuk apa sih, lebih jernih teman-teman kalau ngelihat suatu masalah. Jadi jangan langsung menanggapi dengan emosional juga. Kita kedatangan orang yang emosional, belum tentu juga kita harus membalas atau merespon dengan emosional juga. Sometimes ya, if we made something like dia high note tuh ya, tapi kalau misalkan kamu tidak balas dengan high note, jadi lower note ya, dia lama-lama juga tensionnya akan bisa turun. Kalau misalkan seperti itu ya, kalau udah turun baru kamu ambil celahnya untuk bicara. Jadi ngadepin orang itu nggak harus selalu dengan kekerasan ya, sometimes teman-teman, karena kadang-kadang dengan kekerasan justru malah yang terjadi malah nggak karu-karuan kan gitu ya, seperti itu. Ada hal-hal di masa lalu yang masih belum selesai dan ini harus diselesaikan, iya ya, akan ada banyak sekali perubahan, tapi masalah-masalah yang maksudnya dari masa lalu ini ya harus diselesaikan teman-teman ya, walaupun mungkin butuh waktu, tapi ini akan selesai sih teman-teman ya, tergantung dari responnya kamu seperti apa. Oke, Capricorn atau sionya sio kerbau teman-teman ya, orangnya nekat, tipe orang yang menggoda dan mampu menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tujuannya, tapi dia pekerja keras sih ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next video dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih oke ya, jauh lebih menarik, dan bulan depan kita akan ketemu dengan tema yang sama, dan semoga orang-orangnya juga jauh lebih baik yang kita baca teman-teman, sehingga lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke ya, kita jumpa lagi next video ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.